mau kemana? Woi, banyak listrik. Woi, banyak listrik. Jangan dulu, mau kemana? Warga panik melihat asap tebal yang disertai kobaran api besar di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara. Percikan api dari aliran kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat sumber api. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas damkar yang datang ke lokasi. Api pun padam 2 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kamar kontrakan. Dalam kebakaran ini, 5 rumah serta 1 rumah berisikan 20 kamar kontrakan hangus terbakar. Weh, jauh katanya nggak jauh. Wah, nggak jauh. Woi, jangan dekat, woi. Gas lo itu. Stasiun pengisian oksigen di kawasan industri Sumber Rejeki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Gas lo itu. Ganasnya kobaran api membuat warga dan karyawan panik. 3 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Stasiun pengisian oksigen diduga terbakar akibat ledakan mobil yang korslet terparkir di dalam bangunan. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ratusan warga desa Bakung Lor, Cirebon, Jawa Barat mengadang konvoi sporadis yang dilakukan puluhan pelajar. Para pelajar sempat kucar-kacir berhamburan hingga ke persawahan. Sementara mereka yang tertangkap sempat menjadi sasaran amukan warga. Tak hanya itu, warga juga membakar motor milik rombongan ini. Polisi yang turun ke lokasi langsung mengamankan 24 pelajar dari amukan warga dan diperiksa di Polresta Cirebon. Tim Liputan Ayus melaporkan. Halo, selamat pagi Misa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda ya. Dan dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Yang bisa kita awali informasi hari ini di mana sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Kebakaran melanda gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin pukul 4 pagi tadi. 28 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Selain itu, beberapa bahan kimia tidak dapat dipadamkan dengan air dan busa, sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Kali Jaletreng. Pencemaran air disebabkan dari bahan kimia yang terbakar dan terurai mengalir ke kali. Akhirnya akan menimbulkan pencemaran dan menurut info tadi dari mana ikan-ikan pada mati semua. Nah, warga kan sendiri mengambil ikan itu nggak boleh dikonsumsi ya? Itu untuk ikan tidak boleh dikonsumsi karena beracun. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Rumah berlantai 2 di Bintara 1 Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Ya, api membakar lantai atas rumah yang sedang ditinggal penghuninya pergi. Masya Allah. Was. Jatuh tuh. Was jatuh. Atapnya jatuh. Video amatir warga merekam kobaran api besar yang menghanguskan rumah berlantai 2 di Bintara 1 Kota Bekasi, Jawa Barat. Api yang besar sempat membuat panik warga. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik.
Kejadian berawal dari api yang tiba-tiba muncul di lantai 2 hingga langsung membesar. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api, namun kondisi pagar rumah terkunci lantaran penghuni rumah sedang pergi keluar. Pak, ini berarti lantai 2 aja yang kebakar atau? Lantai 2 aja. Lantai 2 aja. Lantai yang bawahnya aman ya, Pak? Mudah-mudahan aman. Kita belum berani masuk ke dalam. Ada korban nggak sih? Ada siapa? Korban nggak ada ya? Nggak ada. Kosong ya? Kosong. Alhamdulillah. Kalau dari penyebab ini apa? Dugaannya apa, Pak? Korsleting listrik. 4 mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pedagang cilok keliling tewas setelah mengalami luka bakar hingga 80% akibat ledakan tabung gas LPG di rumah kontrakannya di Gunung Putri, Bogor. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Inilah kondisi bangunan kontrakan yang porak-poranda pasca ledakan tabung gas LPG 3 kg di Kampung Mamonot, Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ledakan terjadi saat korban baru bangun tidur dan hendak menyalakan kompor. Korban diduga tidak mencium bau gas sebelum api menyambar dan memicu ledakan hebat. Akibat ledakan itu, 2 orang terluka bakar, salah satunya pedagang cilok keliling yang tewas akibat terluka hingga 80%. Sementara korban kedua alami luka bakar 70%, dirawat intensif di rumah sakit. Pemilik rumah kontrakan, Yana, menyebut ledakan diduga dipicu kebocoran tabung gas. Terjadi ngejelas itu mungkin uap gas itu ngumpul di satu ruangan. Nah, kemudian kejadiannya setelah dia nyetrekan kompor ya mungkin bangun tidur ya dia nggak nyium bau aroma gas, langsung meledak gitu. Penyebabnya seperti kayak gitu. Petugas telah memasang garis polisi dan menyelidiki kasus ini. Warga diimbau berhati-hati menggunakan tabung gas LPG. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil diamankan petugas. Ya, ketiganya diamankan di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini, 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa seorang pria dianiaya tetangganya usai menegur pelaku yang kerap bermain drum hingga mengganggu lingkungan. Polisi menerjunkan tim Inafis dan Resmo Polres Jakarta Barat untuk menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dialami korban. Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat.
Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Terus di bagian ini siku kena aspal, ya ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru jadi korban penganiayaan orang tua murid karena menegur siswanya. Ya, tragisnya orang tua murid datang membawa senjata tajam. Seorang guru bantu Madrasah Ibtidaiyah Pajeriwan Kedungdung Sampang dianiaya dua orang tua murid yang membawa senjata tajam. Sejumlah warga lain menangis dan menjaga agar korban tak dianiaya pelaku. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh, terutama di leher dan punggung. Korban juga telah melakukan visum di rumah sakit dan melaporkan kasus ini ke polisi. Sebelumnya, penganiayaan berawal dari guru yang menegur anak dari para pelaku karena bergurau, namun teguran tak dihiraukan hingga korban memukul dengan kayu. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Bisa seorang oknum aparatur sipil negara di Tuban aniaya 4 karyawan SPBU. Pelaku tidak sabar mengantri isi BBM. Seorang oknum ASN di Tuban menganiaya 4 karyawan SPBU. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencekik dan memukul korban secara membabi buta. Akibatnya, salah satu korban mengalami luka serius di bagian hidung. Pelaku menganiaya pegawai SPBU karena tidak sabar diminta mengantri saat pengisian BBM. Kejadian berawal ketika salah satu petugas SPBU melayani pengisian BBM ke pemotor yang berada di depan pelaku. Hal itu memicu emosi pelaku hingga pelaku menganiaya korban. Dua operator SPBU dan seorang tukang kebun yang berusaha melerai juga dianiaya pelaku. Setelah mengamuk, pelaku kemudian kabur tinggalkan SPBU. Kasus penganiayaan ini telah resmi ditangani Satreskrim Polres Tuban. Kemudian kok ada ribut-ribut, jadi saya datang lihat untuk mempertanyakan perkaranya. Tapi si pelaku moro-moro mukul itu mas, tiba-tiba mukul ya. Oh, tiba-tiba langsung mukul sampean ya mas? Pada saat itu terlapor datang pada saat korban sedang melakukan pengecekan terhadap stok BBM. Diduga dari hasil pantauan CCTV terlapor tidak sabar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban pertama dengan inisial VPF. Kemudian datanglah saksi kedua dengan inisial AN untuk berusaha melerainya. Namun terlapor kemudian juga ikut memukul perut dan wajah. Polisi telah mengantongi bukti rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara pihak SPBU sendiri juga meminta polisi segera menangkap pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pengemudi ojek online tak sadarkan diri usai menghantam lubang di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.